Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Lestari Christine Hura dari Offering B8 PG PAUD nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak usia dini serta sumber-sumber belajar anak usia dini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa prinsip pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang pengajar. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya pengajar sudah tahu prinsip pembelajaran dengan benar, maka seorang pengajar juga mampu membuat acuan pembelajaran yang tepat bagi anak. Jadi hasil pembelajarannya juga jauh lebih baik dan jauh lebih efektif sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita juga tidak boleh menyamakan antara prinsip belajar anak usia dini dengan prinsip belajar anak dari jenjang sekolah dasar hingga ke atasnya. Mengapa demikian? Karena setiap pemberlakuan terhadap murid juga berbeda. Tentunya pasti berbeda ya. Bagaimana cara kita memperlakukan anak usia dini dalam proses pembelajarannya berbeda dengan bagaimana cara kita memperlakukan anak yang sudah sekolah dasar dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Nah, dalam hal ini kita harus tahu bahwa bermain merupakan hal yang sangat menarik dan sangat menyenangkan bagi anak. Apalagi anak usia dini ini adalah masa-masa pertumbuhan. Nah, di sini mereka lebih senang bermain. Nah, dalam bermain juga, proses bermain, anak melatih otot besar dan otot kecilnya, melatih bagaimana caranya menyelesaikan permasalahannya sendiri, terus melatih anak bagaimana mengelola emosinya, dan melatih anak bagaimana bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, dan lain sebagainya yang memberikan banyak manfaat yang baik bagi anak. Nah, dalam lingkungan belajar juga, anak bisa melepaskan emosinya, bisa melepaskan energinya, serta bisa menjadikan lingkungan belajar sambil bermain ini menjadi tempat rekreasi. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, anak biasanya lebih nyaman. Nah, nyaman dan senang. Nah, setelah nyaman, biasanya keadaan saraf otak anak lebih rileks, sehingga apapun apa yang disampaikan kepada anak lebih mudah dan lebih cepat diserap oleh anak, sehingga menambah banyak pengalaman-pengalaman yang positif terhadap anak. Dalam lingkungan belajar sambil bermain ini juga mampu membuat kita menumbuhkan anak-anak yang senang dengan belajar. Nah, yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, dalam hal ini berorientasi pada kebutuhan anak maksudnya kita tidak boleh menuntut anak untuk proses pembelajarannya itu sesuai dengan keinginan lembaga, keinginan guru, ataupun keinginan orang tua. Mengapa demikian? Karena anak dalam proses pembelajaran pendidikan anak usia dini itu dilaksanakan atau direncanakan untuk mengembangkan potensi yang ada bagi anak. Nah, dalam pelaksanaannya juga harus dilaksanakan dengan menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan kognitif dan sesuai dengan capaian pemikiran anak. Nah, yang ketiga yaitu stimulasi terpadu. Nah, dalam hal ini kita harus tahu bahwa anak memiliki aspek sosial, emosional, fisik, bahasa, seni, dan kognitif. Nah, selain itu, anak juga memiliki kebutuhan yang mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. Nah, dalam hal ini untuk mewujudkan stimulasi yang terpadu, pelayanan lembaga pendidikan anak usia dini juga harus mampu menjalin hubungan dengan layanan gizi, layanan kesehatan, layanan yang lain yang berhubungan dengan anak usia dini, serta juga mampu menjalin hubungan dengan orang tua anak. Nah, sehingga dalam hal ini layanan pendidikan anak usia dini holistik integratif juga benar-benar harus ditanamkan dalam pendidikan
lembaga layanan pendidikan anak usia dini. Yang keempat yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Nah, maksudnya di sini kita tentunya tahu bahwa setiap perkembangan anak itu tahapannya memang beda-beda. Rentang waktunya pasti beda-beda. Tapi tentunya memiliki tahapan perkembangan yang sama. Walaupun rentang waktunya itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai pengajar harus mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi kita juga harus memberikan dukungan dan motivasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak sehingga mereka tidak merasa stres dan down dengan yang tidak sesuai dengan kalau semisalnya kita memberikan mereka proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Nah, yang kelima yaitu lingkungan kondusif. Nah, dalam lingkungan kondusif ini bisa menjadi guru ketiga bagi anak. Mengapa demikian? Karena dalam lingkungan kondusif, anak diajarkan bagaimana caranya hidup bersih. Anak diajarkan bagaimana caranya mandiri, bagaimana caranya mematuhi aturan dan mengikuti aturan. Nah, di sini melalui lingkungan yang kondusif, anak akan merasa lebih nyaman dalam belajar juga. Nah, dalam lingkungan pembelajaran juga harus ditata menarik dan menyenangkan dan demokratis sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak. Nah, di sini di tempat-tempat bermain anak juga harus ditata supaya anak tidak kesusahan dalam berinteraksi dengan gurunya maupun dengan temannya. Terus dalam lingkungan belajar juga hendaknya tidak memisahkan anak dengan budayanya. Maksudnya di sini tidak membedakan bagaimana budaya di dalam ruang kelas dan budaya di luar kelas atau budaya di rumahnya atau budaya di lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus menyamakannya. Yang keenam yaitu menggunakan pendekatan tematik. Nah, dalam hal ini setiap kegiatan pembelajaran harus menggunakan metode tematik agar setiap kita mengenalkan anak terhadap dirinya itu harus menggunakan menggunakan sebuah tema sebagai sebuah wadah untuk mengenalkan anak terhadap dirinya sendiri dan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, bagaimana seorang pengajar memberikan nuansa atau memberikan suasana yang pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi anak itu dengan cara melalui kegiatan-kegiatan yang dengan cara program-program kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Jadi, namun juga pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat ini anak sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Nah, di sini Piaget menyatakan bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakannya saat bermain. Jadi di sini dimaksud alat atau sumber-sumber belajarnya itu tidak harus yang langsung jadi dari pabrik. Jadi kita sebagai pengajar harus mampu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar bagi anak. Misalnya batu, tanah, daun itu juga bisa menjadi sumber-sumber belajar bagi anak. Dan yang ini dimaksudkan agar anak mampu bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bahan-bahan sumber belajar anak juga bukan harus sudah jadi dari pabrik. Jadi kita harus mengenalkan lingkungan anak itu dengan lingkungan. Jadi dengan demikian anak juga lebih merasa senang dan nyaman dengan proses pembelajarannya karena tidak mengekang anak. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini serta sumber-sumber belajar
Semoga bermanfaat. Selamat sore.